Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman gua mau sharing tentang perawat kerjanya di mana aja sih gitu kan. Ini sebenarnya kemarin gue dapat kabar ya, jadi gua agak sedih juga sih ini. Ya, tapi ini bukan perawat ya, tapi memang yang daftar di tempat tersebut ada perawat, ada bidan. Tapi di sini gua karena temen gua yang bidan inilah yang cerita teman-teman. Jadi ini apa namanya? Tenaga kesehatan itu teman-teman ya. Jadi lu lulus kuliah dari perawat ya itu belum pasti langsung diterima kerja. Ya, itu yang lu harus kasih poin pertama. Ya, lu lulus kuliah belum tentu lu langsung kerja. Banyak yang nganggur. Ya, itu perawat juga banyak yang nganggur. Mau perawat, mau bidan, setahu gue tuh banyak yang nganggur. Ya, tapi gue taunya perawat banyak yang nganggur. Ya, jadi setelah lulus mereka juga bingung. Nyebar lamaran tapi nggak diterima. Ya, nyebar lamaran udah setahun nggak diterima. Ada yang beberapa bulan baru diterima, langsung diterima. Ya, setiap orang rezekinya beda-beda. Nah, terus kerjanya di mana aja sih? Sebenarnya perawat itu luas, teman-teman. Kalau lu mau kerja, ya bisa juga di apa namanya? Perusahaan, di pabrik gitu itu lu bisa ya kan karena biasa ada klinik. Tapi di situ lu harus punya sertifikat pelatihan. Ya kayak BTCLS ya kan terus ATCLS yang khusus perawat, Hiperkes ya dan banyak lagi setahu gua. Ya lu cari tahu aja ya. Tergantung kualifikasi dari perusahaan tersebut di PT tersebut apa. Nah, ada juga ya gue baru tahu juga. Sebenarnya gue taunya adanya perawat hotel, teman-teman. Ya, temen gue pernah kerja di hotel ya jadi perawat gitu. Ya kerja cuma tidur doang, paling kalau ada yang gak enak badan Nancy gitu ya. Pokoknya sekedar itu. Ya, terus memang ada dokternya dan dia cuma ngasih obat doang. Ya itu kalau di hotel dan jarang sih pasien yang dia seperti itu. Terus kemarin gue ketemu di salah satu sosial media TikTok ya, namanya kalau nggak salah akunnya Vander Marpaung. Nah, beliau ini gue baru tahu nih teman-teman ya, dia ini kerja di resort gitu teman-teman. Jadi perawat resort. Kelihatannya bagus, enak banget teman-teman ya. Lu kerja kayak di hotel apa kayak di resort gimana sih, di pinggir pantai gitu kan, bagus banget ya. Cuman di sini teman-teman ya, jangan lihat enaknya aja. Gue yakin dia itu perjuangannya untuk mendapatkan pekerjaan tersebut itu juga banyak rintangannya teman-teman ya kan. Dari tadi sertifikat pelatihan dia pasti juga udah banyak ya. Lu lihat aja dah nama nama TikToknya kalau nggak salah Vander Marpaung deh kalau nggak salah ya. Itu beliau tuh bagus deh pokoknya ya, buat motivasinya tuh bagus ya. Nah, itu bisa juga tuh lu kalau mau kerja di bagian tersebut ya. Jadi memang luas teman-teman ya. Ada juga temen gue yang kerja di PT KAI ya, dia tuh di stasiun di daerah ini teman-teman, apa namanya, di daerah UI itu, stasiun UI apa Pocin ya, Pondok Cina ya, di stasiun Pondok Cina katanya di situ. Ada juga perawat yang kerja di MRT ya. Ada juga apa namanya, temen gue yang di klinik rawat jalan, rawat inap, skincare ya. Pokoknya sebenarnya banyak peluangnya. Nah, terus juga yang menyedihkan teman-teman ya. Ini lucu. Ini padahal di Jakarta loh teman-teman ya. Di Jakarta nih. Ini sih bidan ya teman-teman ya. Ini bidan. Tapi dia tuh tesnya juga bareng sama perawat yang waktu sedang interview. Jadi rumah sakit tersebut nawar gajinya teman-teman. Ya kan UMR tuh kalau nggak salah 3, berapa gitu ya. Jadi ditawar gini ya, ini bisa nggak kira-kira dinego gajinya, kata HRD-nya gitu. Ya udah bisa gitu kan. Ternyata gajinya tuh ditawar jadi cuman 2,6. Lu bayangin teman-teman, gaji 2,6 juta ya kan. Jadi perawat di salah satu rumah sakit di DKI Jakarta, rumah sakit swasta ya. Ya gue nggak bilang daerahnya mana ya, tapi emang kayak gitu kenyataannya ya. Terus mau gimana ya, sekarang nyari kerja susah dan lain-lain. Intinya sih lu kalau yang jadi perawat usahain tuh mindset lu tuh jangan sekedar lu kerja sama orang. Menurut gue carilah pengalaman atau enggak apa yang lu suka gitu kan. Kalau gue kan sukanya di perawatan luka ya, gue juga alhamdulillah ketemu jalan tersebut ya, ikut pelatihan terus ada pasien luka dan bermodalkan YouTube. Ya udah akhirnya gue ngebangun branding gue sendiri dan akhirnya gue buka beberapa channel YouTube ya teman-teman ya gitu. Nah, jadi dari situ ya teman-teman, kalau emang mau jadi apa namanya
perawat ya pilihlah, nanti kan ada subspesialis ya kan, misalnya kalau di perawat kamar operasi ya kan teman-teman ikut pelatihannya perawat hemodialisa, atau enggak kalau teman-teman mau ke luar negeri, nah itu mungkin jauh lebih menjanjikan ya teman-teman, apalagi kalau teman-teman ini belum menikah ya boleh banget. Terus ada lagi namanya perawat Nusantara tuh, kalau teman-teman apa namanya yang baru lulus ya coba tuh lihat daftar ya. Temen gue juga waktu itu ada yang ikut bukan perawat Nusantara, Nusantara Sehat namanya ya. Dia tuh dikirim ke Asmat teman-teman ya 2 tahun. Terus abis selesai 2 tahun di sana dari Kemenkes dapat beasiswa, sekarang udah S2 teman-teman, udah lulus S2-nya. Wah, keren banget teman-teman. Sebenarnya banyak, cuman kita tuh jangan berpatokan perawat tuh kerjanya cuman di rumah sakit doang sama di klinik. Ya, teman-teman cari tahu lah yang lain ya. Kalau di luar negeri itu kan banyak loh teman-teman. Ya di Indonesia juga banyak. Apakah lulusan perawat harus jadi perawat? Ya enggak juga, teman-teman gue juga ada kok yang apa kakak kelas gue ada yang dia tuh perawat, cuman pas lulus dia jadi pramugari. Nah itu ada yang kerja di bank ya, pokoknya luas lah teman-teman gitu, bisa kemana aja ya. Jadi buat teman-teman sukses terus ya, semangat terus pokoknya, jangan patah semangat ya. Makasih yang udah selalu ikutin konten gua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.